Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh karena kasih dan karunia Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita satu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menolong memberkati kami dalam segala aktivitas kami, dalam waktu-waktu istirahat kami. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu yang merupakan petunjuk bagi hidup kami, firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami, sehingga jalan kami tidak tersesat, sehingga kami sampai pada tujuan Tuhan. Kami merindukan Allah Roh Kudus beri pengertian buat setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, hamba-Mu, bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, agar kami sungguh dipimpin untuk mengerti firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama melanjutkan perenungan kita dari Amsal pasal 10. Hari ini kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ketiga ayat yang kita telah baca bersama-sama mengisahkan, mengajarkan kehidupan orang yang benar. Ada dua bagian yang menjadi ciri atau sikap hidup dari orang benar di tiga ayat ini. Yang pertama di ayat yang ke-30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Orang benar tidak terombang-ambing. Bagian ini mau mengingatkan bagaimana orang benar, orang yang berpegang kepada firman, orang yang hidup karakternya, orang yang hidup dalam pekerjaannya itu melakukan kebenaran berdasarkan kepada firman. Mereka tidak akan terombang-ambing. Berbicara tentang terombang-ambing ini menunjukkan sebuah situasi atau keadaan yang tergoncang. Situasi yang tidak menetap, bisa berpindah-pindah tempat, tetapi dikatakan orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya tidak terombang-ambing. Ada waktu-waktu bagaimana orang benar itu tidak bisa, ini berbicara tentang sebuah situasi atau keadaan orang benar ini seperti tergoncangkan oleh keadaan, oleh situasi yang membuat orang benar sepertinya itu tidak kuat menghadapi tantangan atau situasi. Seperti terombang-ambing, seperti sebuah perahu yang sedang berlayar dan terombang-ambing oleh angin. Tetapi kata firman Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran tidak selama-lamanya terombang-ambing. Ada waktu-waktu tertentu sepertinya hampir tenggelam. Tetapi orang yang berpegang kepada kebenaran Allah, dia akan tetap mampu untuk stay. Dia mampu untuk bertahan. Dia mampu untuk tetap berpegang kepada firman Allah. Ada waktu-waktu Bapak Ibu, waktu kita berpegang pada firman Allah, ada godaan-godaan yang sepertinya mau menarik kita, membuat kita bingung, membuat kita goncang, sepertinya kita terombang-ambing. Tetapi orang yang berpegang kepada firman akan kuat, akan mampu bertahan. Dia hanya terombang-ambing tapi tidak selama-lamanya dia akan tergeser, begitu ya. Jadi bagaimana hidup orang benar ini? Orang benar itu mungkin
Ada waktu-waktu tertentu menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, sehingga seakan-akan hidupnya hampir tenggelam. Seakan-akan hidupnya akan mulai berubah arah karena terombang-ambing tadi. Seperti bingung, seperti jalan yang mau diambil rasanya kok harus menempuh jalan lain. Tetapi ingat kata firman, jika orang itu tetap berpegang, tetap berjalan, tetap hidup di dalam dasar kebenaran Allah, hidup meyakini, mempercayai, menerima pembenaran yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah penyelamat, sekalipun dia diterpa oleh badai, dia tidak akan terombang-ambing selamanya karena ada pegangan yang kuat. Siapa yang dipegang kuat? Tuhan Yesus Kristus yang merupakan kebenaran dan hidup itu. Orang benar berpegang kepada kebenaran dan tidak terombang-ambing selamanya. Waktu kita pegang Tuhan, kita yakini pengorbanan Yesus bagi kita. Ada mungkin keraguan, ada mungkin ketakutan menyerang kita. Seperti kita mau menyerah, seperti kita mau beralih, seperti mau berpindah. Tapi begitu kita kembali mengingat Yesus, karya Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus, kita kembali hidup di dalam penyembahan yang benar akan Tuhan Yesus, kita akan mendapat kekuatan baru dan badai itu akan berlalu. Bapak Ibu Saudara, berpegang pada kebenaran Allah membuat orang benar tidak akan terombang-ambing. Apapun keadaannya, apapun situasinya, jangan lihat besarnya badai yang sedang menyerang kita, tapi lihatlah karya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Lihatlah Yesus Kristus yang Immanuel, ada bersama dengan kita, mendampingi kita. Sesungguhnya di tengah badai menerpa, kita tidak pernah sendirian. Mungkin badai itu mengombang-ambingkan kita, tapi tidak selama-lamanya, karena ada Tuhan Yesus yang akan meredakan badai itu. Yang kedua, orang benar itu dalam perkataannya dia hidup bijaksana. Dikatakan dalam ayat yang ke-31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, bibir orang benar tahu hal yang menyenangkan. Perkataan orang benar atau mulut orang benar ini maksudnya bahwa mulut orang benar ini yang dikeluarkan hanyalah hikmat. Hikmat, wisdom, Sophia, pengertian, dan bisa dikatakan ini adalah pengajaran-pengajaran. Seperti Salomo ya, menyampaikan Amsal, menyampaikan hikmat, menyampaikan pengajaran-pengajaran. Orang benar bukan hanya berpegang kepada kebenaran, tapi saat dia mengucapkan kata-kata, saat berbicara, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Dia hanya berkata-kata jika kata-kata itu bermanfaat, mengandung hikmat. Kata-kata itu menyampaikan pengajaran-pengajaran, menyampaikan pengetahuan-pengetahuan. Wisdom juga berbicara tentang keahlian-keahlian. Bagaimana akan membuka mulutnya dan hanya mengeluarkan kata-kata yang mengandung hikmat. Orang benar bukan hanya bertahan atau berpegang pada kebenaran, tapi dia hanya mengucapkan kata-kata yang mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenaran, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberi pencerahan, perkataan yang menambahkan pengetahuan kepada orang lain, perkataan yang menyampaikan pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran baru tentang hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam ayat 32, orang benar tahu akan hal-hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan ini acceptable, hal-hal yang diterima oleh Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Maka orang benar itu tahu
Perkataan mana yang menyenangkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang diterima oleh Tuhan, dan mendatangkan sukacita? Orang benar mengeluarkan kalimat-kalimat bijaksana, dan orang benar tahu mengungkapkan, mengucapkan kata-kata yang berkenan kepada Allah. Ayat 31 atau 32 dan 32 ini bisa mengingatkan kepada kita bahwa orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan mengucapkan kata-kata yang sia-sia, omong kosong, omong yang gak ada nilainya, omong yang gak ada manfaatnya, omongan yang tidak menyenangkan. Dia tahu, oh ini tidak menyenangkan Tuhan, ini tidak diterima oleh Tuhan, tidak berkenan. Ya, itu dia tahu mana yang diterima, mana yang tidak, mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak, mana yang berkenan dan mana yang tidak. Bisa membedakan. Dan dia hanya mengeluarkan karena dia mengerti kalimat-kalimat mana yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dilanjutkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus hendaknya bukan kalimat omong kosong yang tidak ada artinya. Hendaknya ungkapan kita bukan angin saja. Hendaknya ungkapan kita ini adalah ungkapan yang memberi pengajaran, yang memberikan pengetahuan, yang memberikan hal-hal baru, yang memberikan hal-hal yang membuat kita mengerti mana yang menyenangkan Tuhan dan mana yang tidak. Dan jika ada perkataan yang sia-sia, ada perkataan yang tipu muslihat, perkataan bohong, lidah bercabang ya. Itu lidah yang bercabang berarti kiri kanan. Siapa yang punya lidah yang bercabang? Ular ya. Ular, penipu, pembohong, itu lidah bercabang. Lidah bercabang akan dikerat, akan dipotong oleh Tuhan. Maka sebagai orang benar hari ini kita melakukan dua hal. Kita belajar bagaimana orang benar hidup berdasarkan kebenaran, berdasarkan firman, berdasarkan cinta Tuhan. Sehingga apapun keadaan kita, jangan ragu, jangan bimbang. Kita tidak akan terombang-ambing selamanya. Bersama Yesus kita hadapi badai. Bersama dengan Yesus kita percaya situasi akan reda kembali karena Tuhan sanggup meredakan badai itu. Yang kedua, mari kita belajar dan terus berkata-kata, mengeluarkan perkataan yang bijak, kalimat yang mengandung hikmat, dan juga kalimat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mengungkapkan, tidak mengucapkan, tidak mengatakan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang menipu, kata-kata yang mengandung kebohongan, kata-kata yang hanya merayu, yang sebenarnya tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama hidup di dalam kebenaran. Karena Yesus membenarkan kita, mari kita tetap pegang kebenaran itu. Dan mari kita menyampaikan kata-kata kebenaran yang mengandung hikmat dan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Hari ini kami bersyukur firman-Mu memberkati dan memimpin langkah hidup kami untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sikap hidup kami tetap berpegang pada kebenaran. Kami percaya saat kami hidup di dalam kebenaran-Mu, kami tidak akan terombang-ambing selamanya. Saat kami hidup di dalam kebenaran-Mu, perkataan kami haruslah perkataan yang di dalam kebenaran, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.